Hai, selamat malam. Selamat datang di Sudut Ruang. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di satu konten baru yang disajikan oleh Radar Madiun Digital, Sudut Ruang, di mana konten ini akan membahas berbagai macam hal-hal yang misterius, yang aneh, dan pastinya membuat kita sedikit tercengang mungkin. Dan untuk episode perdana kali ini, kita akan membahas salah satu urban legend yang kemarin sempat viral juga di Madiun. Dan urban legend itu adalah hantu Toto. Awalnya, cerita ini bermula di salah satu daerah di pedesaan di Kabupaten Madiun. Hantu ini mungkin dari namanya memang tidak terdengar menyeramkan, hantu tok-tok. Tapi hantu ini sempat menjadi teror yang meresahkan bagi warga sekitar. Hantu ini awalnya mendatangi rumah-rumah warga di mana banyak para warga ataupun masyarakat di desa itu yang memiliki balai atau lincak dalam bahasa Jawa, atau mungkin bisa disebut dengan tempat peristirahatan yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Para warga sekitar memang terbiasa menyimpan balai di depan teras rumah mereka. Tentunya balai itu berfungsi untuk beristirahat pada siang hari ataupun untuk duduk-duduk bersama warga sekitar, ataupun hanya untuk nongkrong sembari juga menikmati suasana pedesaan. Tapi hantu ini ternyata beberapa hari sempat meneror warga sekitar dengan mengetok balai atau lincak tersebut. Awalnya cerita ini datang dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya ya, dan dia bercerita bahwa teror hantu ini sudah cukup meresahkan masyarakat sekitar. Hantu ini disebut-sebut memiliki sosok kakek tua dengan pakaian yang lusuh, dengan peci. Pokoknya dia benar-benar wujud seorang kakek-kakek gitu deh. Dan teror dimulai ketika hantu tok-tok ini mulai mendatangi warga satu persatu setiap hari secara bergiliran. Tidak ada satupun warga yang didatangi oleh hantu tok-tok ini sebanyak 2 kali. Singkat cerita, ada satu cerita di mana salah satu warga didatangi oleh hantu tok-tok tersebut. Mulanya warga tersebut memang sudah mempersiapkan diri karena banyaknya gosip dan juga mitos yang dibicarakan oleh warga sekitar terkait hantu tok-tok. Pada tengah malam, di atas jam 12 malam, salah satu warga ini didatangi oleh hantu tok-tok tersebut. Spontan dia pun langsung berdiam diri di dalam kamar sembari juga mengunci pintu rumahnya rapat-rapat tanpa melakukan aktivitas apapun. Selang berapa menit, hantu tok-tok itu mengetok balai atau lincak di depan rumahnya. Tok, tok, tok. Spontan si pemilik rumah kaget, panik, dan takut. Tapi selang berapa menit, mungkin 15 menit, suara itu hilang dan sosok itu pun lenyap. Pengalaman serupa dialami oleh beberapa warga yang memang memiliki balai atau lincak di depan teras rumah mereka, dan semuanya merasakan hal yang sama persis, di mana pada tengah malam hantu tersebut meneror dengan mengetok balai atau lincak tersebut. Tapi memang tidak ada gangguan lain selain itu. Jadi ya, it's okay. Yang paling parah dialami oleh salah satu warga bernama Mbak Tri. Cerita ini saya kutip dari salah satu akun misterius, MYV Mystic. So terima kasih buat MYV Mystic yang sudah memberikan kesempatan saya
untuk membacakan cerita tersebut di thread Twitternya. Jadi, singkat cerita, ada seorang warga bernama Mbak Tri di desa tersebut. Mbak Tri ini digambarkan dia merupakan salah satu warga yang cukup kaya raya dan dikenal sebagai juragan beras. Sayangnya, Mbak Tri ini adalah salah satu orang yang tidak mempercayai mitos tersebut. Bahkan Mbak Tri tidak pernah mendengarkan nasihat dan juga masukan dari warga-warga sekitar yang pernah didatangi oleh hantu tok-tok tersebut. Singkat cerita, pada suatu malam tibalah giliran rumah Mbak Tri yang didatangi oleh hantu tok-tok tersebut, yang kebetulan rumahnya menyimpan bale atau lincak di depan rumahnya. Pada malam hari saat Mbak Tri didatangi, terdengar suara tok-tok dari bale atau lincak di depan rumahnya tengah malam. Melihat kejadian itu, Mbak Tri pun langsung panik, langsung takut, dan pada akhirnya mempercayai apa yang sudah dikatakan oleh warga desa tersebut terkait hantu tok-tok. Setelah kejadian malam itu, Mbak Tri pun langsung melakukan satu tindakan lanjutan, karena memang pada saat itu Mbak Tri tinggal bersama salah satu orang pembantunya, di mana Mbak Tri ini kebetulan tidak memiliki seorang anak dan juga ditinggal suaminya untuk ke Jakarta. Jadi memang di dalam rumah hanya ada 2 orang yang tinggal di rumah tersebut. Mbak Tri pun menyuruh pembantunya untuk membakar bale atau lincak tersebut, karena memang Mbak Tri merasa takut dan khawatir didatangi oleh hantu tok-tok tersebut untuk yang kedua kalinya. Padahal kita tahu tidak ada satupun warga yang didatangi oleh hantu tok-tok tersebut sampai 2 kali. Alhasil, karena tindakan Mbak Tri yang membakar bale atau lincaknya, akhirnya itu menimbulkan satu efek yang parah. Keesokan malam, Mbak Tri pun didatangi kembali oleh hantu tok-tok tersebut. Dan ini merupakan salah satu kejadian yang tidak pernah dialami oleh warga sekitar, karena memang hantu tok-tok hanya mendatangi rumah warga 1 kali. Dan ini merupakan satu kejadian yang cukup jarang, bahkan tidak pernah terjadi, karena hanya rumah Mbak Tri lah yang didatangi oleh hantu tok-tok tersebut 2 kali. Ya, kita tahu ini merupakan satu efek di mana Mbak Tri sudah membakar bale atau lincaknya. Setelah mendengar ketukan dari hantu tok-tok tersebut, Mbak Tri pun kaget. Dia pun langsung melihat ke depan rumahnya, tidak ada sosok apapun. Dan sialnya, hantu tok-tok tersebut sudah ada di dalam kamarnya. Wow, itu satu pengalaman yang saya pikir mengerikan banget ya. Itu satu hal yang cukup disayangkan, karena Mbak Tri pada akhirnya tidak menghiraukan masukan dan juga kata-kata dari para penduduk, di mana sebenarnya hantu tok-tok ini hanya meneror masyarakat 1 kali. Mungkin memang meresahkan, tapi tindakan Mbak Tri cukup fatal dengan membakar bale atau lincaknya. Akhirnya, setelah kejadian itu, Mbak Tri pun langsung meninggalkan rumah tersebut untuk pindah ke tempat lain. Dan akhirnya rumah itu pun dikosongkan begitu saja, tidak ada yang menempati kembali. Dan setelah kejadian itu, warga sekitar, bahkan tetangga dari Mbak Tri, masih mendengar bunyi tok-tok dari dalam rumah Mbak Tri. Itu artinya mungkin hantu tersebut akhirnya bersemayam di dalam rumah Mbak Tri yang telah dikosongkan. Hal itu pun membuat masyarakat berpikir, itu artinya hantu tersebut memang pada akhirnya mendiami rumah Mbak Tri dan akhirnya menempati bale yang sudah dibakar.
Dan melihat kejadian itu, kayaknya memang kepindahan Mbak Tri merupakan pilihan yang tepat. Karena nyatanya beberapa warga di sekitar rumah Mbak Tri, tetangganya, masih mendengar bunyi tok-tok dari dalam rumahnya. Padahal balainya sudah dibakar. Dan pada akhirnya para warga sekitar berasumsi bahwa hantu tok-tok tersebut sudah bersemayam di dalam rumahnya Mbak Tri. Bagaimana teman-teman? Percaya nggak sama mitos ini? Ya entah mitos, entah kabar yang benar, tapi pada akhirnya teror hantu tok-tok menjadi salah satu urban legend yang terkenal sekali di Madiun. Bahkan beberapa masih juga mempercayai cerita ini. Dan mungkin sampai saat ini teror tersebut masih ada. So gimana teman-teman? Apakah kalian percaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang pasti sih teror hantu di sebuah daerah itu merupakan salah satu urban legend yang mungkin bisa menjadi cerita bagi kita para warga biasa kepada teman-teman, dan juga bisa menjadi kasakusuk di tengah masyarakat Indonesia yang khususnya mungkin masih mempercayai hal-hal yang mistis dan gaib. Well, itu dia salah satu urban legend yang sudah saya ceritakan di episode perdana dari Sudut Ruang. Kalau misalnya kalian pengen bercerita atau mungkin punya pengalaman yang menarik terkait hantu atau sosok misterius, atau mungkin kalian memiliki beberapa bukti foto atau footage video yang bisa kita angkat, dan juga mungkin cerita-cerita menarik tentang keanehan-keanehan di sekitar kalian, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk episode perdana dari konten terbaru Radar Madiun di Sudut Ruang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.